tadi. Oke, ini ada tugas ya. Nggak usah dikumpulkan, dibuat latihan saja. Ya, dibuat latihan saja. Ini ada penelitian. Nah, ini di tentang tentang transportasi. Jadi ada melakukan penelitian, ada enggak ya pengaruhnya kenaikan tarif transportasi dengan penurunan jumlah penumpang. Nah, maka kita melakukan turun ke lapangan, ya. Nah, kalau ada kenaikan tarif di situ, kemudian Anda bisa survei menanyakan ke supir-supir angkutan itu ya. Kalau di sini mikrolet itu ada nggak penurunannya ya, ternyata setelah naik sekian persen itu turun, itu dari data historik ya. Nah, kemudian dari data ini kita bisa memodelkan. Ini banyak aplikasinya nanti. Ya. Oke. Sekarang linearisasi kurva yang tidak linear. Jadi kita sekarang mencoba mendekati kurva itu dengan tidak linear. Tapi penyelesaiannya menggunakan kurva linear, menggunakan rumus A dan B-nya itu menggunakan rumus linear tadi. Ya. Jadi, bila sebaran titik-titik data itu memiliki tren berupa garis lengkung, tidak lurus, maka persamaan linear menjadi kurang relevan untuk diterapkan. Ya. Persamaan garis lengkung mungkin dapat didekati dengan menggunakan dasar persamaan linear, namun datanya harus ditransformasi terlebih dahulu. Ada beberapa persamaan nonlinear yang kita gunakan, tapi penyelesaiannya menggunakan persamaan linear. Ya, tapi datanya harus kita transformasi terlebih dahulu. Nah, jenis persamaan linear seperti ini ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi eksponensial. Ya. Nah, fungsi eksponensial itu dinyatakan seperti ini. Tadi linear itu kan Y sama dengan A plus BX kan ya. Nah, kalau fungsi eksponensial itu Y sama dengan A1 dikalikan E dipangkatkan B1 dikalikan X. Ini persamaan eksponensial. E ini adalah eksponensial. Apa eksponensial kemarin? Adalah bilangan alam. E itu. Yang nilainya 2,7 berapa itu kalau Anda akan di Excel. Ya. Nah, sekarang A1 dan B1 di sini adalah konstan. Kalau tadi A dan B, kalau ini adalah A1 dan B1 konstantanya. Y dan X ini adalah variabel dan E ini adalah eksponensialnya. Nah, persamaan ini sebenarnya sama dengan persamaan linear kalau kita transformasikan. Jadi persamaan ini dapat kita buat linear dengan menggunakan logaritma natural. Karena E ini kan bilangan alam ya. Nah, sekarang hukumnya ini kan sama dengan log. Jadi kalau di sebelah kiri kita lenkan, maka di sebelah kanan juga harus dilenkan. Ya, sehingga kalau persamaan ini menjadi len Y ini sama dengan len A1 ditambah B1 dikalikan X dikalikan len E. Jadi hukumnya len sama dengan log. Jadi persamaan ini bisa kita buat kayak gini. Jadi sebelah kiri dilenkan, belakang ini juga dilenkan. Nah, kemudian kita lihat ini, len E itu sama dengan 1 nilainya. Ya, jadi len E ini sama dengan 1. Sehingga kalau ini sama dengan 1, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Len Y sama dengan len A1, tetap ya, plus B1 dikalikan X. Len E-nya hilang karena sama dengan 1. Nah, sehingga ini ya, kalau kita bawa ke dalam persamaan ini, kalau kita hitung nanti len A1 ya, ketemu, maka A1-nya itu adalah anti len.
anti-len itu sama dengan eksponensial pangkat A1. Gitu ya. Nah, ini merupakan hubungan semi logaritmik antara len Y dengan X. Jadi kalau persamaan ini ya itu kalau digambarkan bentuknya lengkung seperti ini. Ya, ini X, ini Y. Tapi kalau dalam skala ini kita ubah menjadi skala len, ya, maka bentuknya menjadi linier gini. Ini B1, ini 1. Sedangkan ini adalah len A1. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Untuk kasus yang sama dengan tadi, tapi kita dekati dia dengan menggunakan eksponensial. Gitu ya. Nah, ini kita transformasi dulu datanya. Mana yang ditransformasikan sesuai persamaan ini? Maka yang ini, karena persamaannya kan ini kan, maka Y ini harus kita transformasi menjadi len Y. X ini nggak perlu, karena tetap normal nilai X-nya. Gitu ya. Sehingga ini X, datanya kan ini ya, ini data. Yang kita transformasikan adalah Y, sama dengan len Y. Ini, jadi nilai ini kita lenkan. Nah, kemudian data yang kita pakai itu yang kuning ini. Yang ini nggak kita pakai dulu. Ya, yaitu kita hitung XI YTI dan XI kuadrat. Kayak rumus tadi. Sehingga dari sini nanti kita bisa menemukan nilai A dan B-nya. Ya. Nah, A dan B setelah ketemu, nah yang kita cari itu kan A1 bukan A. Ya, bukan A. Berarti A1 nanti kita peroleh dengan cari anti-len dari nilai A. Ya, kalau sudah ketemu, maka kita bisa mencari ketemu garis lengkungnya. Paham maksudnya? Halo, paham? Bingung? Bingung, Saya Pak. coba di Excel ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Kelihatan ya Excelnya? Saya copy dulu soalnya rumus. Oke, soalnya sama kelihatannya. Sama dengan ini. Kita kopikan. Kalau tadi kita dekati dengan linier, sekarang kita dekati dengan eksponensial. Ini datanya. Rumusnya carikan dulu. Ya, rumusnya ini tadi. Nah, caranya seperti ini saja. Rumusnya ini tadi. Sorry. Ya, ini rumusnya. Len Y sama dengan len A1, dan rumus dasarnya tadi adalah ini. Ya, ini. Jadi kita mencari persamaan ini, berarti mencari A1 dan mencari B1. Tapi kita selesaikan dengan cara linear. Karena ini persamaan linear sebenarnya. Ini Y, ini A, ini B ini. Tapi Y-nya kita transformasi. Berarti kita harus mencari nilai Y transformasi. YT misalkan. Itu sama dengan len Y. Ya, untuk memenuhi persamaan ini. Berarti sama dengan, kalau di Excel nulis len langsung ln dalam kurung len Y. Maka ketemunya ini. Oke ya, ke bawah saya tinggal copy aja. Yang kita cari tadi adalah jumlahnya. Maka ini sama dengan sum ini sampai ini. Oke.
ya. Jadi ini sudah nggak kita pakai ya, sementara data ini tidak kita pakai kecuali saat kita menghitung koefisien korelasi nanti kita pakai. Ya, yang kita pakai sekarang data ini dan data ini. Jumlahnya kita bisa kopikan di sini. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kayak tadi ya. Rumus untuk mencari ini kita cari apa? Nilai A dan nilai B. Rumus A dan B kayak ini tadi. Ya, kayak ini tadi. Saya copy. Ya. Ini rumus untuk menghitung B dan ini rumus untuk menghitung A. Ya. Ya. Untuk menghitung B kita membutuhkan ini XI kali YI. Dalam hal ini adalah XI dikalikan YI, tapi yang kita pakai YTI ini. YTI. Nah, jadi kalau ini XI gitu ya. Ini XI, ini YI, I itu indeksnya ya. Dan ini adalah YTI. Ini ya, TI sama dengan ln YI. Dan ini ya, XI kuadrat tetap berdiri. Ini adalah XI kuadrat. Ya. Ini adalah XI dikalikan YTI. Ini hasilnya. Sedangkan yang ini adalah XI dikuadratkan. Sorry. Nih. Ke bawah saya tinggal tarik saja. Dan kita cari. Ya. Ini jumlahnya. Sekarang kita akan mencari nilai Y rata-rata dan X rata-ratanya dulu. Tentu Y rata-ratanya adalah YTI ini, ya, bukan Y yang aslinya. Ya. Jadi kalau kita mencari X rata-rata ini dan mencari Y, tapi YTI, ya, YT, ya, I rata-rata. Ya. Ini juga kalau konsisten ini XI rata. Ya. Sama dengan ya. XI rata sama dengan ya nilai ini kita bagi dengan jumlah data. YTI rata, nilai YTI ini kita bagi dengan jumlah data ini. Ya. Oke. Temukan ya. Nah, sekarang karena XI dan YI sudah ketemu, kita bisa menghitung nilai B sekarang. Ya, nilai B. Ya, B. Ini. Ya. Ini sama dengan N jumlah data dikalikan XI kali YI seperti ini. Ya, min X, sigma XI kali YI, tapi ini YTI ya. YI, XI dikalikan YI. Ini. Gitu ya. Ini. Oke. Nilai ini kita bagi dengan bawahnya sama dengan N. N-nya adalah 10 dikalikan sigma XI kuadrat. Ini kan ya. Dikurangi sigma XI dikuadratkan. Jadi nilai ini kuadrat. Nah, ini. Ini. Ya. Sehingga nilainya sama dengan ini dibagi dengan bawahnya. Jadi ketemunya ini adalah nilai apa? B.
Tapi dalam hal ini adalah ini nilai B1. Sorry, ini nilai B ya. Yang kita cari nanti B1, ini B. Tetap B aja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin cari nilai A-nya, sama dengan rumusnya tadi ini. Yaitu sama dengan nilai Y rata-rata. Y rata-ratanya itu mana? Y rata-rata ini, YT ini, dikurangi B, B-nya ini, dikalikan dengan XI rata-rata. XI-nya ini. Oke. Ini ketemunya A. Yang kita cari, ini ya, ini A. Ya, ini A. Dan ini B. B-nya ketemu ini. Yang kita cari itu bukan A dan B, tapi A1 dan B1. Ya. Nah, kalau melihat ini kan A itu kan sama dengan len A1 dalam hal ini. Sehingga ini ya, kalau kita mencari A1 sama dengan apa? Antilen, berarti E dipangkatkan A. Ya, dipangkatkan A sama dengan ini kan, atau sama dengan eksponen, nulisnya gini, E pangkat itu eksponen dalam kurung A. Nah, ini ketemu A1-nya. Ya, ini A1-nya. Sedangkan B, kalau melihat persamaan ini, itu sama dengan tetap. B-nya sama dengan B1. Ya, dalam hal ini, ya, B1 sama dengan B. Nilainya, ya, karena sama dengan B, ya berarti nilainya ini. Sorry. Sama dengan nilainya ini. Nah, berarti yang kita cari itu sebenarnya nilai ini. Kalau kita kembalikan ke dalam rumus ini, ya, ke dalam rumus ini, maka persamaannya ketemunya menjadi dalam rumus ini ya. Nah, dalam rumus ini persamaan regresinya Y sama dengan A1. A1-nya ini 31,7244 dikalikan E pangkat B1. B1-nya ini pangkat min 0,0408. Itu ya, dikalikan dengan X. Ya. E pangkat ini ya, ini pangkatnya tak tulis pangkat aja. Enggak. Nah, jadi ini persamaannya. Y sama dengan 31,7244 dikalikan E pangkat ini dikalikan X. Oh, X-nya di atas ya. Ya, X-nya di atas, sorry. Kita ubah. Ya. Nah, persamaannya kayak ini. Ini persamaannya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang ya, untuk menghitung koefisien korelasinya. Sekarang kita akan hitung koefisien korelasinya. Sama, rumusnya kayak tadi. Di dalam menghitung koefisien korelasi, sekarang kita kembali ke Y yang ini. Bukan Y yang ini. Nah, sekarang kita balik. Ini menjadi yang merah, tidak kita pakai. Yang kita pakai Y yang ini dalam menghitung koefisien korelasinya. Ya, oke, saya singkirkan ya. Rumus untuk koefisien korelasi tadi kan ini. Ya.
Ya, nih. Ya, sekarang kita hitung untuk menghitung dt kuadrat. Nah, ini menghitung dt kuadrat. Kita pakai yang ini. Berarti kita harus mencari jumlah ini ya, jumlah y-nya. Kita copy aja sehingga kalau saya insert di sini kita akan ini kan YTI kuadrat, YTI rata-rata, Y rata-rata. Ya, sekarang kita cari Y rata-ratanya. Itu sama dengan Y rata ini jumlahnya dibagi dengan jumlah datanya. Ini. Sehingga kita bisa menghitung dt kuadrat. Ya, kayak ini tadi rumusnya ya. dt kuadrat dan d kuadrat. Nah, di sini. Ya, ini salah. Nanti kita ganti. dt kuadrat sama, yaitu y min y rata-rata dikuadratkan. Sama dengan dalam kurung nilai y awal ini dikurangi dengan y rata-rata ini kita kuadratkan. Ya, yang ini tidak bergerak saya kunci F4. Nah, baru kita copy ke bawah. Kemudian ini jumlahnya. Nah, sekarang untuk D kuadrat, ya, D kuadrat itu sama dengan, nah, rumusnya beda kalau ini, yaitu nilai YI, ya, YI, jangan YTI ya, YI min, nah persamaan ini, ya, persamaan ini. Saya kecilkan dulu biar kelihatan semua. Oke, ini sama dengan dalam kurung Y I min 31.7244 dikalikan E pangkat min 0.0408 dikalikan X. Ya, ini kita pangkat kita B. Ini rumusnya adalah D kuadrat, D kuadrat sama dengan berarti YI dalam kurung ya, YI min 31.7244 dikalikan E pangkat min 0.0408 dikalikan X. Ini kurung tutup, ini dikuadratkan. Nah, oke. Tapi nilai ini kita kuadrat. Ini ya, ini pangkat. Pangkat. Kemudian ini pangkat ini 2. Ini juga kuadrat ya. Buat pangkat kayak gini aja. Nah, ini itu ini kalau juga kita buat kuadrat ya. Ya, seperti ini. Sehingga nilai kuadratnya sama dengan dalam kurung YI ini minus 31.7244 itu kan ini kan. Ya, dikalikan E, yaitu adalah eksponen.
dalam kurung B1, B1-nya ini dikalikan X. X-nya mana? X ini. Kurung tutup lagi, dipangkatkan 2. Ya. Nah, sekarang ini tidak bergerak, maka dia kita kunci. Ya, ini kita kunci F4 dan kemudian ini juga kita kunci. Apa itu? 19. Ya. Oke, ketemunya ini. Oke, ke bawah saya tinggal copy dan ini kita cari jumlahnya. Nah. Oke. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai R-nya ya sesuai dengan rumus ini menghitung R-nya atau D-nya dulu ya. Sehingga D sama dengan R kuadrat sama dengan, kita masukkan di dalam rumus ini, sama dengan DT, ini DT kuadrat itu ini, ya, min D kuadrat dibagi dengan DT kuadrat. Ketemunya ini 0,500. Sedangkan R itu sama dengan nilai ini kita pangkatkan 0,5 atau akar dari nilai ini. Ya, ketemunya itu besar sekali. Ya. Nah, ini nilai R-nya. Ini nilai D kuadratnya. Paham? Paham, Pak. Halo? Halo? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang kita cek ya, apakah perhitungan kita ini benar atau salah. Kita plot ini lagi. Insert, pakai ini. Gitu ya. Kita dekati dia dengan eksponensial. Ini. Ya. Klik di sini. Kemudian garis trendline, pilih yang eksponen ini. Ya. Kemudian ini tampilkan persamaan, tampilkan R kuadrat. Nah, ini. Oke. Ya, ini persamaannya sama ya. Nah, 31,72 ya. E pangkat 0,-0,441 kalikan X. Sama kan ya? Hanya beda di desimalnya. R kuadratnya 0,501. Kalau ini ketemunya 0,5139 itu karena faktor apa? Pembulatan saja, tidak ada masalah. Ini R kuadrat itu sama dengan D. Ya, kalau ini ketemunya 0,501 kalau di sini. Nah, bentuknya dia agak lengkung. Kalau tadi kan bentuknya linear, Bapak. Jadi kalau kita dekati dengan ini, datanya sama. Bisa kita dekati dengan linear, bisa kita dekati dengan eksponensial. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Belum. Bisa ya? Ya, Pak. Insya Allah. Oke. Sekarang, satu lagi. Ini eksponensial. Masih ada persamaan. Sekarang logaritma derajat berpangkat. Ini yang paling sering kita pakai nanti. Nah, kalau persamaan berpangkat, ini persamaannya seperti ini. Kalau tadi kan ya, kalau ini adalah Y sama dengan A2 dikalikan X pangkat B2 kalau berpangkat. Di mana A2 dan B2 ini konstan. Persamaan ini pun sesungguhnya sama dengan persamaan linear. Jadi kalau kita logaritmikan, kita logkan, yang sebelah kiri kita log, sebelah kanan juga kita log.
ya, sebelah kanan sama dengan menjadi log Y sama dengan B2 log X ditambah log A. Jadi persamaan ini kalau ditransformasi ke dalam bentuk log itu kayak gini. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk grafik, kalau skala normalnya X ini Y, maka bentuknya lengkung seperti ini. Kalau ini kita transformasi, X-nya menjadi log dan Y-nya dalam skala log, maka bentuknya menjadi garis lurus juga. Menjadi linear. Ya, di mana tinggi ini adalah log A2, kemiringannya adalah B2. Ya, sehingga kalau menggunakan ini log, maka kalau tadi kan menggunakan eksponensial itu hanya Y yang kita transformasi. Kalau melihat ini, maka Y ditransformasi menjadi log, dan X juga harus ditransformasi menjadi log. Gitu ya, maka persamaan ini yang dipakai. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Ya. Jadi kalau kita akan pakai data ini, misalkan X-nya ini yang mudah aja. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya ini datanya. Kemudian masing-masing harus kita logaritmikan, kita logkan. Data awalnya ini XI, ini YI. Kemudian kita cari X transformasinya. XI yang ditransformasikan yaitu log XI. Kita cari aja, kalau di Excel ya tulis saja log dalam kurung ini. YTI juga gitu. Ya, saya tuliskan saja log Y. Nah, sekarang data ini yang kita pakai untuk membentuk persamaan itu. Ya, data ini bukan data aslinya. Jadi data transformasinya. Ini XTI kali GTI dan ini XTI kuadrat untuk menghitung A dan B-nya. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya. Jadi rumus aslinya ini transformasinya menjadi ini kan sesungguhnya ini adalah YT atau Y transformasi dan ini X transformasi, ini B besar dan ini A. Yang kita cari itu kan A dan B ini kan, nanti kita cari B2-nya, A2 dan B2-nya. Nah, dari data ini tadi kita bisa menghitung nilai apa? X rata-ratanya, X transformasi ya, rata-ratanya ketemu ini, Y transformasi rata-ratanya ketemu ini. Sehingga ya, dari X transformasi dan Y transformasi kita gunakan untuk menghitung A dan B kayak tadi. A-nya ketemunya ini dengan rumus yang sama, ya, B-nya ketemunya ini. Ya, karena A dan B sudah ketemu, maka persamaan linearnya dalam transformasi itu ini kan. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya A2 dan B2. Kalau Anda melihat persamaan ini, ya, A2 dan B2. B2 itu normal, ya, sama dengan B. Jadi B2 sama dengan B, tapi A2-nya itu sama dengan, jadi log A2 sama dengan A hasil perhitungan. Sehingga A2-nya itu adalah antilog dari A. Jadi kalau di sini menghitungnya tadi, B-nya kita ketemu ini, sehingga B2-nya adalah antilog dari B. Ya, nah antilog ketemunya ini. Sorry, B-nya itu tetap ya, B-nya A-nya saja yang kita cari antilognya. A-nya ketemunya kan A-nya ketemunya ini min 0,3024. Sehingga ya antilog dari nilai ini adalah 1,7. Nilai A2-nya. B2-nya tetap sama dengan B. Maka persamaannya ketemunya ini. Paham dari sini? Paham, Pak. Halo, paham nggak? Pak. Paham, Pak. Paham ya, nggak perlu contoh ya, nanti Anda baca sendiri ya. Ya, Nanti Pak. kalau ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan. Oke, sama dengan kayak tadi, saat kita akan, nah ini, jadi bentuknya kayak gini. Menghitung XI, apa namanya, koefisien korelasi dan koefisien determinasinya sama.
Yang ini adalah kita kembali ke data aslinya, bukan data transformasi. YI min Y rata-ratanya kita hitung, kemudian YI dikurangi dengan fungsi yang diperoleh, dikuadratkan. Untuk menghitung sigma DT kuadrat dan sigma D kuadrat, masukkan ke dalam rumus ini, nanti akan ketemu. Gitu. Nah, ini di bawahnya ini ada tugas ya, kayak tadi. Nggak usah dikumpulkan, hanya untuk latihan saja. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita belajar tentang persamaan analisa regresi untuk regresi linear, kemudian regresi apa tadi? Eksponensial dan regresi berpangkat. Jadi materi UTS-nya kita sampai ini. Nanti setelah UTS kita lanjutkan pada regresi polinomial. Gitu ya. Jadi kisi-kisi untuk UTS Anda pelajari saja di ini, analisa regresi. Kemudian yang kedua adalah yang matrik kemarin, utamanya yang kayak dipresentasikan teman Anda tadi. Soalnya mungkin soal dalam bentuk struktur gitu. Dan yang kedua adalah nanti ada mencari akar persamaan. Nah, nanti UTS-nya menggunakan Excel ya. Tidak dihitung manual. Gitu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya kira belum cukup ada, dulu Pak. aja. Pak, Ada. nanya, Pak. Ya. Untuk UTS nanti mencari akar persamaan itu metodenya bebas ya, Pak? Ya terserah saya. Oh. Mengikuti soalnya ya. Kan ada Baik. 3, paling tidak ya. Paling kalau enggak metode midpoint atau metode sekat, itu aja. Oh ya, baik, Pak. Ada Berarti yang lain? nanti UTS-nya 3 nomor ya, Pak? Ya. Oh, iya, Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat 100 nanti. Amin. Tapi harus belajar ya, nggak ada hadiah untuk saya. Ya, pokoknya kalau Anda bisa ya nilainya bagus, kalau nggak bisa ya harus ngulang. Gitu ya. Oke. Kalau- Ini Pak, kan kemarin yang matriks itu kan kalau mau cari kan harus pakai M inverse ya Pak, nilai matriks inverse-nya. Itu harus pakai metode-metodenya atau boleh pakai M inverse aja Pak? Harus pakai... Oh, nanti tak tentukan. Nanti saya tentukan soalnya. Kapan Anda harus pakai Gauss-Jordan, kapan harus pakai M inverse kalau soalnya. Oh iya Pak. Ya, oke. Iya Pak. Yang penting Anda tahu semua caranya, gitu ya. Ada cara cepat, ada cara yang harus diikuti, gitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Habis ini saya kirimkan. Terima kasih atas perhatiannya.